Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa RRI Bandung, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam acara Risalah Ramadan dari RRI Bandung. Dan di kesempatan pagi hari ini saya Zaki Assegaf beserta narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Fahrudin Mukhtar SM. Alhamdulillah sudah hadir ke ruang dengar Anda di studio saat ini. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini insya Allah yang jadi bahasan kita adalah keistimewaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sesaat lagi akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Fahrudin Mukhtar SM. Beliau dari Pondok Pesantren Babus Salam. Dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah ini di bulan Ramadan tentunya kaitan sangat erat dengan bahasan yang akan dibahas saat ini ya Pak Ustadz ya, yaitu keistimewaan di bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Iya. Kita sama-sama semuanya umat menyambut ya kedatangan bulan Ramadan dengan marhaban ya Ramadan. Nah tentunya tidak hanya semata-mata itu Ustadz ya. Ya. Ini ada keistimewaannya Ustadz ya. Ya. Ya, mungkin itu bisa dijelaskan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, man qama rabbana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan yang luar biasa sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam tetap terlimpah dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan risalahnya Islam sampai kepada kita semua. Seperti biasa, pada bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia. Bulan yang mendapatkan beribu-ribu pahala. Makanya sangat dinantikan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, berbeda, karena kalau bulan-bulan biasa Muharram, Safar dan berikutnya hanya misalkan kalau dihitung pahala, kalau bulan biasa adalah 1 pahala. Kalau bulan Ramadan bisa 10, bisa 100, bisa sebanyak-banyaknya. Makanya sangat di bulan Ramadan ini sangat dinanti-nantikan. Makanya di situ disebut kalau sebelum bulan Ramadan ada tarhib Ramadan. Wah, dalam suatu hadis, dalam suatu perkataan bahasa Arab, rohaba yurahibu tarhiban, berusaha sebaik-baiknya badan kita, tubuh kita untuk dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketika kita bulan Ramadan tubuh kita belum siap untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, dalam surat Al-Baqarah 2183 ayat yang paling masyhur di bulan Ramadan itu disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu asyam
kemudian ujungnya adalah tattaqun. Asyam itu artinya puasa, tattaqun adalah artinya bertakwa. Takwa itu berasal dari kata waqayaki wiqayah, artinya adalah perisai. Nah, jadi puasa ini adalah perisai, benteng buat diri kita. Jikalau misalkan seorang bayi ketika lahir itu mendapatkan dari Allah imunitas, kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh, seorang bayi itu mendapatkan perisai bagi tubuhnya. Nah, bagi kita seorang muslim yang sudah dewasa, perisai buat kita adalah ketakwaan. Nah, takwa itu tadi melaksanakan segala perintah-perintah Allah, kemudian mencegah segala larangan-larangan Allah. Itu yang mesti dilaksanakan bagi setiap orang muslim, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan yang lain. Makanya setiap hari Jumat itu wasiat-wasiat takwa terus dibacakan, mengingatkan kepada kita agar ketakwaan itu terus di nasihat-nasihat itu terus dilaksanakan atau didengungkan. Setiap wasiat takwa itu terus dilaksanakan. Makanya menjadi puasa itu adalah asyam junnah. Asyam junnah. Puasa itu adalah benteng buat diri kita. Ada ajunnah, ada jinnah, ada jannah. Jinnah artinya jin, jannah artinya surga. Nah, jadi asyam akan mendapatkan amalan-amalan dari puasa itu. Puasa itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan bahwa surga itu ada 7 pintu dan neraka itu ada 7 pintu. Makanya di dalam suatu hadis, idza jaa Ramadan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka juga ada 7, dan yang paling bawah adalah ada neraka jahanam, neraka yang membakar tubuh manusia, dan ada neraka jamharir, itu neraka yang membekukan. Nah, ini neraka jamharir ini mungkin kurang dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian disebutkan di situ ada pintu surga, semua dibuka lebar. Tidak ada yang ditutup. Makanya as-shaim tattaqun. Berbeda dengan arti puasa. Nah, puasa itu adalah puasa plus, ya. Jadi harus segala dipuasakan. Mata harus berpuasa, mulut harus berpuasa, telinga harus berpuasa. Nah, ini tingkatan bagi orang yang berpuasa yang sudah masuk kepada derajat ma'rifah. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa shaim atau saum itu hanya puasa di bawah, seperti tingkatan ibadah. Ibadah, ada abuda, ada abid. Ibadah itu hanya dilaksanakannya sebagai kewajiban saja. Ibadah dilaksanakan hanya kewajiban-kewajiban saja. Masuk ke tingkatan yang kedua adalah abuda. Abuda sudah mencari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abid itu sudah tingkat. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ma'rifah. Itu sudah abid, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan ibadah. Surga ada tingkatannya, neraka pun ada tingkatannya. Tinggal kita mencari. Puasa ini, pada bulan puasa ini harus diraih sebaik-baiknya. Sayang
bulan Ramadan ini mempunyai keistimewaan. Ya, keistimewaan yang pertama itu dibuka lebar pintu surga. Nah, itu yang harus kita raih. Yang kedua adalah dilipat gandakan amalan. Di saat bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan. Bukan hanya amalan. Memang ramai di masjid-masjid 10 hari di bulan Ramadan. Banyak yang membaca Al-Quran. Nah, coba dibayangkan surat Al-Fatihah aja. Ada berapa huruf Al-Fatihah? Iya. Kalau tadi disebutkan surat Nun. Satu huruf. Iya. Nah, berarti 10 pahala. Apalagi kalau misalkan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Ada surat Alif Lam Mim. Berarti ada 3. Berarti 3 kali 10 adalah 30. Kalau misalkan dikali 100 ada 300. Itu baru membaca Al-Quran. Tambah lagi amalan yang lain. Amalan dalam lingkungan kita. Misalkan membuang sampah. Lingkungan itu atau nyapu halaman. Iya. Karena sekarang ini melihat kondisi sering hujan, berarti banyak sampah dan sebagainya yang harus itu dibereskan. Baik. Akan tumbuh kesolehan sosial. Baik, Ustaz. Sebetulnya saya masih ingin melanjutkan apa yang Ustaz sampaikan, tapi kita istirahat sejenak, Ustaz ya. Siap. Sesaat lagi pendengar dimanapun Anda berada, tentunya nanti akan dilanjutkan kembali bahasan dari Ustaz Fahrudin. Kita akan simak dulu yang satu ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Amalan pada bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain puasa yang dapat menambah pahala, yaitu tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian memperbanyak bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Kemudian melakukan salat tarawih dan mendekatkan diri atau iktikaf. Pada sebuah hadis disebutkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan lainnya, yaitu melakukan zikir dan sholat 5 waktu, serta berdakwah, kemudian bertaubat, serta membayar zakat. Amalan bulan Ramadan yang terakhir adalah melakukan ibadah umrah. Berangkat umrah pada bulan Ramadan nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa RRI Bandung, di kesempatan pagi hari ini di acara Risalah Ramadan RRI Bandung, saya akan melanjutkan bahasan bersama Ustadz Fahrudin Mukhtar SM. Kita sedang membahas saat ini yaitu keistimewaan di bulan Ramadan. Ya mungkin pendengar maupun pemirsa sudah banyak mengetahui ataupun banyak mendengar terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Namun detailnya kita akan simak lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahrudin saat ini. Pak Ustadz, tadi sudah dibahas ya, belum banyak sih ya Ustadz, terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Ustadz. Ya, terima kasih. Untuk membahas keistimewaan bulan Ramadan ini memang berbagai versi. Nah, kita ambil 4 saja. Ya, yang tadi adalah puasa itu adalah perisai. Yang kedua, dilipat gandakan ampunan Allah. Ya, dilipat gandakan pahala yang berupa kesolehan sosial. Ya, pahala-pahala baik kesolehan sosial, baik pahala yang sifatnya kepada diri pribadi.
Itu yang harus diinikan. Tadi itu membaca Al-Quran, kemudian banyak macamnya, membuang sampah, merapihkan masjid, membersihkan masjid. Karena kalau dihitung pahalanya, di dalam suatu hadis dikatakan, kalau mau menghitung pahala di masjid, hitung aja debu yang ada di masjid itu. Masya Allah. Berarti harus dihitungnya melalui alat yang betul-betul. Tinggal menghitung. Jadi berapa. Banyak sekali, Ustaz, ya? Ya, itu yang ini. Karena banyak orang melihat pahala itu hanya membaca Al-Quran, tidak melihat kesolehan sosial yang lain, memberi makan anak yatim, terus memberi makan fakir miskin. Kemudian satu lagi yang sering dilupakan adalah merapihkan, membersihkan halaman di sekitarnya, menyapu halaman di rumah. Jadi bagian amal soleh yang bisa kita memanfaatkan apa yang disebut dengan keistimewaan bulan Ramadan. Iya, bisa. Nah, tinggal kepada diri kita. Dalam ayat itu sering banyak ayat yang menyatakan al-iman wal amalun solehan. Keimanannya dulu yang harus diperhatikan, iman diri kita gitu. Karena ketakwaan itu berada di dalam al-iman fil qalb. Iman itu ada di dalam hati. Nah, kalau iman sudah ada di dalam hati, wal amalu biha, berarti amal yang harus dilaksanakan, bukan hanya amal yang berupa materi, tetapi yang sering dilupakan adalah amal dengan kesolehan sosial itu tadi. Membersihkan sungai dari sampah, kemudian mengambil atau duri yang ada di jalan. Nah, itu kesolehan sosial. Nah, itu baru dua. Yang ketiga adalah keistimewaan Ramadan yang lain. Ada disebutkan man qoma Ramadan wahtisaban gufirolahu. Man qoma. Ya, ketika kita mau melaksanakan Ramadan, yang diucapkan di situ bukan saum dulu, man soma, tetapi man qoma. Berdiri dulu untuk apa? Melaksanakan sholat isya terus taraweh. Baru besoknya man soma Ramadan gufirolahu ma taqaddama min. Jadi berdiri dulu untuk melaksanakan. Man qoma, ya. Man qoma Ramadan. Berdiri dulu untuk melaksanakan. Bukan hanya berdiri diam aja seperti gitu, tapi man qoma, barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan sholat taraweh, nanti Allah akan mengampuni gufirolahu ma taqaddama min dambi, akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jika datang ke masjid untuk berdiri melaksanakan, tapi ada yang datang ke masjid tapi merugi. Seperti apa, Ustaz? Contoh, misalkan datang ke masjid bukan untuk sholat tapi bermain-main. Dan ini biasa banyak dilakukan orang, atau yang main HP. Terus apa itu, tidak ada waktu untuk satu mencari keridhaan Allah, main HP dan sebagainya. Sayang waktunya. Sementara satu keistimewaan Ramadan itu memang ditunggu-tunggu bagi orang Muslim, apalagi seantero dunia itu sangat ditunggu-tunggu. Ya. Dan Ramadan ini tadi pahala kalau misalkan saya pernah di Mesir ya, beberapa tahun, ketika Ramadan ini yang memberikan makanan beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang-orang kaya pada turun keluar untuk apa? Memberikan pahala-pahalanya, memberikan makanan untuk tajil maupun sahur dan sebagainya, yang memang tidak berbeda sama di Indonesia gitu kan. Nah, makanya cepat raih puasa itu di bulan puasa. Dan yang terakhir adalah bulan puasa ini atau keistimewaan Ramadan yang lain adalah doa yang mustajab. Doa mustajab, kita mau minta doa apapun silahkan. Salah satunya tempatnya adalah di bulan Ramadan. Tempatnya adalah di bulan Ramadan. Waktunya kapan saja? Walaupun kapan saja. Kalau bulan-bulan yang lain kan ada di tahajudmu.
untuk doa-doa mustajab. Di bulan Ramadan ini adalah waktunya untuk berdoa. Berdoa yang paling mustajab itu doa-doa orang puasa. Ya. Orang yang berpuasa. Kemudian doa orang musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. Makanya kita jangan sekali-kali menyakiti tetangga kita ataupun saudara kita, karena ketika kita menyakiti saudara kita, dia akan berdoa dan doanya mustajab. Kita akan mendapatkan ketidakbahagiaan, balanya. Baik, Ustadz. Nah ini kan terkait dengan keistimewaan di bulan Ramadan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Nah ini bagaimana Ustadz kalau kebalikannya? Saatnya kita berbuat sesuatu yang sebetulnya itu dosa. Nah dosanya statusnya seperti apa? Apa jadi dosa besar di saat bulan Ramadan, atau sama saja kita berbuat dosa pada saat di bulan-bulan lainnya? Ya, jikalau tadi dilipat gandakan amalan-amalannya, kan Allah tadi melipat gandakan dan dibuka pintu surga. Nah sekarang ditutup, jadi kebalikannya, dibuka pintu neraka. Nah, sementara neraka itu ada 7 tingkatan. Ada neraka jahanam, ada jamharir, ada neraka hawiyah, ada neraka banyak. Nah itu disesuaikan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita jangan sampai nih, tapi kan ini namanya manusia ya. Mungkin dia menzolimi tetangganya, zalim terhadap temannya ataupun yang lainnya. Nah ini dosanya itu berlipat ganda atau statusnya sama dengan bulan-bulan lainnya? Berlipat ganda. Berlipat ganda saja. Pada bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain tetap satu, tetapi bulan Ramadan ini harus cepat-cepat kita minta maaf. Paling tidak adalah yang paling utama, dan diutamakan adalah berdoa buat orang tua kita. Orang tua kita minta maaf dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, biar apa? Kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Jadi harus kita perhatikan itu Ustaz ya. Nah, terkait dengan keistimewaan, tentunya ada hal-hal yang harus kita jaga nih Pak Ustadz ya. Harus kita bisa memanfaatkan, Allah sudah memberikan ruang itu. Adanya keistimewaan di bulan Ramadan. Secara singkat sebagai kesimpulan Ustadz, sebelum kita tutup acara kita. Ya, baik, untuk keistimewaan ini yang perlu dijaga adalah akhlakul karimah. Kita harus menjaga akhlak kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, dan kepada yang lainnya. Jikalau misalkan akhlak ini tetap terjaga, insya Allah juga akan menjaga kita. Baik. Ustadz, terima kasih atas bahasan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan keistimewaan di bulan Ramadan yang tentunya jadi incaran ya para umat Islam yang mudah-mudahan bisa memanfaatkan momen ini, karena memang tadi Ustaz sudah sampaikan Allah sudah menjanjikan pahala yang begitu berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Betul. Baik. Terima kasih Ustadz dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sudah kita simak bersama bahasan kami dengan Ustadz Fakhruddin Mukhtar SM. Beliau dari Pondok Pesantren Babus Salam yang sudah membahas terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita bisa selalu terjaga dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Zakian Segaf beserta Ustadz Fakhruddin mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.